Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan uraian kita tentang ideologi. Pada kesempatan ini saya akan bicarakan beberapa ideologi yang ada di dunia, antara lain liberalisme, komunisme, dan fasisme. Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme ini merupakan satu ideologi yang banyak dianut oleh negara-negara maju dan juga negara-negara yang sedang berkembang. Namun intinya bahwa menurut liberalisme, individu dianggap memiliki kebebasan yang tidak dapat diambil atau dirampas oleh pihak lain, termasuk oleh negara, tanpa ada persetujuan dari individu yang bersangkutan. Paham liberalisme ini mengutamakan bahwa hak individu merupakan satu hak yang terpenting, dan biasanya liberalisme itu diawali dari satu pemahaman tentang individualisme. Sedangkan individualisme menjadi paham kebanggaan masyarakat Eropa pada abad pertengahan, begitu juga dengan paham rasionalisme dan materialisme. Rasionalisme mengajarkan bahwa ukuran kebenaran dititik beratkan pada pertimbangan rasio manusia. Sedangkan materialisme beranggapan bahwa materi kebendaan dijadikan patokan pemikiran di dalam pengambilan suatu keputusan. Rasionalisme, materialisme, dan individualisme inilah yang mendorong pertumbuhan ideologi liberalisme. Dalam konsep liberalisme, setiap penduduk mempunyai satu kebebasan untuk memeluk agama saja yang sesuai dengan keyakinan, bahkan dibolehkan untuk tidak memeluk agama. Apa yang kita lihat di beberapa negara yang sekuler dan negara-negara yang liberal, itu seringkali ada satu kritikan-kritikan, dan oleh negara, sekali lagi oleh negaranya, itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, karena memang negara itu dibentuk dalam rangka memberi kebebasan pada warga negaranya. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa di negara-negara yang menganut liberalisme, nilai-nilai keagamaan dipisahkan dengan nilai-nilai kenegaraan. Karena itu seringkali disebut dengan sekuler. Peraturan perundang-undangan semata-mata ditentukan oleh kesepakatan individu. Sehingga walaupun ada nilai-nilai yang bertentangan dengan agama, tetapi apabila antara individu itu menyepakatinya, maka nilai norma di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam hukum tersebut itu diakui eksistensinya. Misalnya undang-undang tentang aborsi di Irlandia yang diberlakukan berdasarkan hasil referendum. Negara yang berpaham liberal biasanya bersifat sekuler, yaitu memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Ada 9 kebebasan yang menjadi penyokong dari liberalisme, yaitu kebebasan warga negara, pajak harus berdasarkan hukum, kebebasan pribadi, kebebasan masyarakat, kebebasan ekonomi, kebebasan berkeluarga, otonomi, dan kebebasan internasional, serta kedaulatan rakyat dan kebebasan berpolitik. Inilah yang menjadi sokok guru dari pelaksanaan paham liberalisme. Kemudian dari sisi perekonomian, liberalisme modern menganut pada sistem perekonomian campuran. Artinya, sebagian besar kekayaan dan alat-alat produksi ada di tangan perseorangan, tetapi dibatasi oleh sistem perpajakan. Dan hanya kekayaan ekstensif saja yang ada di tangan pemerintah. Kemudian kesejahteraan umum sebagai suatu kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum. Liberalisme menganut suatu sistem persaingan bebas, sehingga harga barang di dalam pasaran lebih dominan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, bukan dikendalikan oleh kekuasaan negara, pejabat pemerintah, atau penguasa-penguasa di bidang politik. Karena itu, maka persaingan bebas yang diidolakan oleh kaum liberal tersebut berakar pada 4 kebebasan kapitalis, yaitu yang pertama, kebebasan untuk mencari untung, kebebasan atas hak milik,
kebebasan berdagang dan bekerja, dan kebebasan mengadakan suatu kontrak atau perjanjian. Kemudian berkaitan dengan keadilan sosial menurut liberalisme. Keadilan sosial menurut liberalisme ini diartikan sebagai satu keadilan yang menempatkan kebebasan individu pada posisi tertinggi di dalam mencapai kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan individu, maka secara otomatis akan tercipta kesejahteraan masyarakat secara umum. Berkaitan dengan itu, maka fungsi negara di dalam pencapaian kesejahteraan sosial hanya bersifat pasif dan menempatkan individu sebagai penentu dan bersifat aktif. Dengan demikian, maka negara hanya dianggap sebagai satu alat dan berkedudukan sebagai satu pelengkap. Sehingga selama individu dapat bekerja, beraktivitas, dan menyelesaikan urusan tanpa pertolongan negara, maka kaum liberal tidak melibatkan negara. Walaupun mungkin negara dapat melakukan tindakan serupa yang kualitas dan kuantitasnya lebih baik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.